Halo semua pemirsa PTV yang ada di rumah nih, balik lagi bersama kami bersama Fajar Berkah. Pasti Mari kita berkah. lanjut ke pembahasan berikutnya nih Pak Ustadz. Ya, Aku mau nanya, apa sih bentuk-bentuk serangan goib yang untuk menghancurkan bisnis gitu kan? Kayak ada banaspati, kayak gitu seperti itu Pak Ustadz. ya. Jadi bentuk daripada kiriman-kiriman sihir itu sebetulnya kan itu kan ikatan ya. Jadi ada dalam bentuk barang, ada dalam bentuk angin, ada bentuk dalam bentuk asap gitu ya. Api, Contoh barang-barang yang biasa digunakan seperti tanah kuburan Ya. yang ditaburkan di depan gerbang tempat usaha kita, atau tanah kuburan yang dilemparkan ke atap rumah kita, atau ada juga dengan budu. Budu itu seperti patung ya, seperti patung, kemudian itu dibuat ritual-ritual tertentu menjadi sebuah ikatan sihir yang dikirimkan ke tempat usaha kita. Ada juga dalam bentuk yang seperti api itu ya, bola api yang terbang di Itu langit. ya Pak. Iya, Tadi iya. itu Pak. Itu emang bener ada gitu Pak Benar Ustadz? ada. Banaspati Kemudian dia itu. masuk ke berhenti di atap tempat usaha kita atau toko kita atau bisnis kita. Dan itu sebetulnya adalah penjelmaan jin ya dalam bentuk api dan kemudian masuk ke dalam tempat usaha kita. Ada yang kadang ternampak, ada yang kadang tidak. Justru kalau yang ternampak itu ya kita jadi tahu bahwa tempat kita ada terkena gangguan sehingga Iya. kemudian kita bisa melakukan. Justru yang susah itu kalau nggak nampak. Kita nggak tahu, kita anggap bahwa bisnis kita selama ini gagal, bisnis kita selama ini merosot, itu karena faktor alami, tapi sebetulnya adanya unsur pengaruh-pengaruh gangguan sihir. Seperti itu. Soalnya aku pernah lihat tuh di media sosial gitu, Iya. kayak ada api gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Api ke suatu rumah gitu. Oh itu tuh ternyata Iya. di gangguan sihir. Dan Pak itu Ustadz. itu memang terjadi dan Iya. itu salah satu contoh setan itu mendatangi rumah, kemudian nanti dia berhenti di atap rumah kita. Serem. Pak Ustadz Gitu. nih, tadi kita Iya. ngomongin penglaris kan. Ada yang ketinggalan, aduh Iya. sampai lupa tadi tuh. Kalau misalkan ini tempat makanan misalkan ya Pak Ustadz menggunakan penglaris. Terus misalkan Iya. kayak apa air liur pocong, misalkan kata orang yang bisa melihat. Atau misalkan apalagi tadi tuh Bay? Menggunakan ini kuah Wah, bukan gua, apa rendaman sih air, rendaman air. rendaman kaki. Iya rendaman kaki. Terus Iya, ada lagi ada juga apa dengan lagi? tanah kuburan. Iya, itu gimana Pak Ustadz? Kita yang maksudnya kita aja yang ngemakan itu jadi gimana tuh si air liur pocongnya? Ya, jadi gini. Ketika itu namanya penglaris. Iya. Kalau penglaris itu berbeda dengan sihir ya. Kalau sihir berarti kan dikirim agar supaya tempat usaha kita menjadi bangkrut. Kalau penglaris itu adalah kita yang punya usaha, punya bisnis, dan kita melakukan penglarisan agar kemudian tempat usaha kita itu laris dan orang banyak datang. Jadi kebanyakan praktisi kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi adalah bahwa ketika kita melakukan penglaris maka ada 1-2 ekor jin gitu ya yang kerjanya itu ngeludahi masakannya. Jadi ketika kita masak itu ya orang yang melariskan makanan itu dengan cara perdukunan itu ketika dia mengaduk racikan bumbunya itu setan-setan tuh meludahin ya sehingga ludah itu akan menjadi sihir yang setiap kali dimakan siapapun yang makan di situ maka dia akan terkena gangguan sihir yang terjadi sehingga dia ingin coba lagi, ingin makan lagi seperti itu, dan dia kalau rasanya kalau nggak makan ke sana ada sesuatu yang kehilangan. Waduh, langsung Nah, dikepikir jadi seujung. candu gitu. Tapi Pak Ustadz kalau misalkan aku dapat cerita kalau misalkan orang yang menggunakan penglaris di bisnisnya itu kalau misalkan makan di tempat tuh enak, tapi kalau Iya, dibawa ke bener-bener. rumah tuh Iya. nggak ada rasanya, kayak hambar gitu. Apakah kayak itu nggak salah satu enak tanda gitu. Pak Ya Ustadz? wallah alam swab. Artinya ketika masakannya tidak enak pun kalau sihir itu memang dibuat, maka kita akan ada kecanduan ingin makan di sana, ingin dapatkan suasananya lah, ingin seperti itulah. Artinya kita punya kecenderungan untuk terus datang. Makanya hati-hati ketika kita makan di rumah makan, di restoran, harus senantiasa membaca doa perlindungan. Salah satu doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa ketika kita mau makan, yaitu doa perlindungan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Doa ini kalau kita bacakan kepada makanan yang akan kita makan, dan ketika makanan itu sudah ditaburkan oleh sihir-sihir, maka insya Allah akan tawar sehingga kemudian kita tidak akan terkena gangguan sihir. Tapi kalau misalkan kita baca doa makan aja itu gimana Pak Ustadz? Kalau bacanya doa makan saja,
insya Allah itu cukup. Tapi Ya. kalau kita mau lebih meyakinkan diri, maka bacakanlah doa perlindungan. Oh, Harus Gitu. dihafal mulai Harus sekarang. harus dihafal ya. Nanti kalau kita Iya. makan tiba-tiba yang teman kita enak, kita nggak enak, langsung kita berpikir, oh di mana kah letak mereka? Iya, Iya, betul, baca doa. betul, Makanya betul. kalau kita baca doa seperti itu, ketika sihir itu dikirim pun, maka insya Allah sihir itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Nah Iya, Pak Ustadz, insya Allah. pernah nggak Pak Ustadz menangani gitu Pak Ustadz Iya. kasusnya yang seperti ini Pak Ustadz? Seperti apa? Yang Penglaris. Penglaris. Kalau kasusnya adalah penglaris, ya kan nggak mungkin yang penglaris itu datang ke saya, tolong saya karena saya melakukan penglarisan, tolong dibersihkan, kan nggak ada ya. Ini Pak Ustadz yang adanya adalah kiriman korban. sihir Iya, yang gitu diganggu. kebalikannya. Kalau yang terjadi adalah korban sihir, artinya peniaga atau pebisnis yang kemudian disihir sehingga kemudian dia bangkrut, nah itu banyak. Ya, itu banyak sekali ya. Salah satunya itu yang terjadi pada sahabat saya di Jakarta ya, yang kemudian dia punya omset ratusan juta setiap hari, itu bisa sampai nol. Ya, tidak ada penjualan sama sekali hanya gara-gara pengaruh gangguan sihir yang dikirim oleh dukun, oleh orang pintar, sehingga dia tidak bisa menjual. Ya, tidak ada pembeli sama sekali. Nah, maka ini adalah dampak-dampak yang akan terjadi kepada orang-orang yang menjadi korban sihir kebangkrutan. Memang dibuat-buat bangkrut, memang dibuat agar usaha dan bisnis kita hancur seperti itu. Oke Pak Ustadz nih, tapi Iya. kalau misalkan pas kita dapat kiriman nih dari orang lain, kan seharusnya rezeki kita tuh ada, tapi tiba-tiba jadi nggak ada. Tuh rezeki kita tuh kemana Pak Ustadz? Apakah diambil alih sama mereka jadinya karena kirimannya itu atau kayak gimana Pak Ustadz? Ya, jadi rezeki itu akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang memang sudah Allah tetapkan. Iya. Itu konsepnya. Ketika kita bermaksiat, maka rezeki itu akan ditahan sama Allah. Ditahan sama Allah, ditahan sama Allah, ditahan sama Allah. Gitu ya. Nggak dikasih sama kita. Makanya rezeki itu sudah Allah tetapkan. Tapi yang membuat rezeki itu kemudian tidak datang karena adanya penghalang. Yaitu maksiat dan dosa. Ya, sebetulnya sudah ada ini, sudah disiapkan, tinggal Allah turunkan saja. Tapi karena maksiat, karena dosa yang kita lakukan, akhirnya rezeki itu tidak Allah datangkan. Seperti itu. Makanya hati-hati dengan maksiat yang kita lakukan, yang kemudian itu menjadi pencegah datangnya rezeki. Oke. Nah Pak Ustadz, jadi gimana nih caranya biar kita itu membersihkan tempat kita, tempat bisnis kita dari segala jin atau sihir kiriman Pak Ustadz? Jadi kalau kita mau senantiasa melindungi diri dari pengaruh-pengaruh gangguan sihir, yang sihir itu bertujuan untuk membuat kita bangkrut ya. Ada beberapa amalan. Yang pertama adalah mulai dari sekarang coba Anda rutin mengamalkan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti sholat qiyamul lail, memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran, memperbanyak zikir gitu ya. Kemudian kalau kita sudah mendapati tempat usaha kita terkena gangguan sihir, maka lakukan terapi ruqyah. Salah satunya adalah ruqyah mandiri. Coba silakan Anda ambil air 1 ember, kemudian teteskan 2-3 tetes minyak wangi kasturi yang sudah diruqyah gitu ya, di ember. Kemudian dipercik-percikkan di tempat usaha sambil membacakan ayat kursi. Maka ini insya Allah akan membersihkan pengaruh gangguan sihir yang ada di tempat usaha. Seperti itu. Ini dilakukan rutin setiap hari sampai kita merasakan pengaruh gangguan sihir yang ada di tempat usaha kita hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Seperti itu. Allah. Masya Nah, Allah. pemirsa, barusan adalah salah satu yang bisa kita lakukan ya Pak Ustadz untuk Iya. membersihkan tempat bisnis kita terhindar dari yang namanya sihir atau gangguan jin. Nah, buat pemirsa nih khusus banget di segmen selanjutnya kita akan mempraktikkan langsung ruqyah bareng Pak Ustadz. Di mana nih harus segera disiapkan juga air 1 galon sama minyak kasturinya. Kalau misalkan minyak wangi kasturinya nggak punya gimana? Ya harus beli dong. Kan kurang lengkap kalau nggak pakai. Masa kita nggak mengikuti secara keseluruhan setengah-setengah, hasilnya juga nanti bakalan setengah-setengah. Jadi nih yang mau beli boleh banget langsung aja, yuk masih ada stoknya kok dengan hubungi nomor 0895 4234 61402. Nah, begitu pemirsa, tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Tiara ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Fajar Berkah. Pasti berkah.